Baik, selamat datang di UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Yasir Riyadi. Pada kesempatan UT Talk Jambi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Yustanti Limardi. Selamat datang Ibu sebagai Direktur Sekolah, dan juga Pak Lius Iman Santoso Ciputra selaku Direktur Operasional. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu satu-satu. Dari siapa dulu? Dari Bu Yus, boleh? Dari Bu Yus dulu, boleh. Silakan Ibu. Oh iya. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan, nama saya Yustanti. Jadi kalau di sekolah kami membaginya, saya di akademis, Pak Lius di operasional. Tapi kita sama-sama di sekolah setiap harinya. Oh begitu. Begitu, iya. Baik, kalau Pak Lius? Iya, saya dipanggil Lius, panjang memang namanya ya, tapi hanya dipanggil Lius aja. Ya, sehari-hari saya tadi yang sebutkan Bu Yus, jadi saya lebih ke arah yang non-akademis, HRD, GE, marketing, IT, itu semua di bawah departemen saya. Oh gitu. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang Sekolah Karunia Global School di Jambi. Ini saya sudah sudah sempat mengunjungi ke sana, ketemu Pak Lius juga. Saya sangat terkesima Bu dengan sekolahnya. Jadi sangat luar biasa sekali fasilitasnya, mungkin guru-gurunya juga, kurikulumnya dan sebagainya. Nah, mungkin pertama bisa nggak diceritakan sejarah singkat tentang Karunia Global School Jambi ini? Oke, baik, boleh. Nah, jadi sekolah kami sih mungkin tergolong masih cukup muda. Tahun ini usianya baru 14 tahun. 14 tahun. Ya, betul. Tapi memang jenjang pendidikan yang kami tawarkan sampai hari ini itu sudah sampai jenjang SMA. Oke, baik. Nah, jadi itu pertamanya tahun 2009 itu kita bukanya itu TK dulu. TK dulu 2009. Nah, gitu, 2009 TK. Lalu tahun berikutnya itu karena TK-nya sudah selesai. Ramai, ternyata ada minat untuk lanjut ke SD lagi gitu. Akhirnya kita juga buka SD. Nah, tapi kalau berguyur ke tahun-tahun berikutnya itu kita memang nunggu anak kita itu naik jenjang baru kita buka lagi level berikutnya. Gitu. Jadi sampai 2015 kita buka SMP, lalu di 2018 itu kita buka 2 jenjang sekaligus, yang paling tinggi SMA dan yang paling rendah baby class. Nah, jadi di bawah preschool itu kita juga menawarkan kelas bayi. Jadi sekarang kita dari 8 bulan sampai 18 tahun. Wah, luar biasa. Jadi lengkap ya. Jadi dari awal pendidikan early childhood-nya sampai SMA-nya. Ada rencana mau buka perguruan tinggi juga? Belum. Nah, cuman memang kenapa maksudnya pada tahun 2009 itu mau mendirikan sekolah, karena memang background-nya dari chairman yayasan itu memang bukan bergerak di bidang pendidikan, tapi ada sebuah kerinduan supaya anak-anaknya itu bisa mengenyam pendidikan dengan kualitas setara dengan misalnya di Jakarta atau di luar negeri. Betul. Tapi bisa stay di Jambi lebih lama tanpa harus pergi ke luar negeri, karena di zaman itu memang cukup banyak anak dari teman-temannya beliau itu SMP itu mungkin sudah ke Singapura karena cukup dekat misalnya, atau mungkin dipindahkan ke Jakarta karena ingin mendapatkan pendidikan yang tarafnya lebih global dan internasional. Nah, jadi dengan alasan ini, karena percaya bahwa kalau misalnya semakin lama seorang anak itu bersama dengan keluarganya, pemenuhan dari pembentukan karakter, terus kasih sayang, edukasi moral, ini tidak bisa ditukar dengan waktu yang lepas itu. Jadi harapannya memang kalau bisa bersama dengan orang tua sampai selesai SMA. Habis itu anaknya mau kemana baru disupport. Wah, luar biasa, keren sekali. Nah, Bu Yus, kalau boleh tahu jumlah baik dari siswa, guru, staf dan karyawan di Karunia Global School ini totalnya ada berapa, Bu Yus? Kalau dari siswa kami tidak banyak, bener-bener nggak sebanding lah dibandingin sama sekolah swasta nasional lain yang angkanya di ribuan. Kami di tahun ini sih kalau siswa ada di sekitar 600-an. 600 untuk semua jenjang atau hanya? Untuk semua. Dari SD sampai SMA? Dari preschool sampai dari preschool sampai SMA. Memang dibatasi jumlah kuantitasnya atau memang seperti apa, Bu?
kalau misalnya daya tampung gedung sih masih bisa lah. Iya. 5.000 kayaknya masih cukup. Enggak juga. Enggak juga. Masih bisa menerima tapi enggak terlalu banyak karena kan memang ada ini ya kuota perbandingan misalnya antara rasio antara guru dan siswa, lalu juga besaran ruangan. Jadi kita tetap harus memastikan ruangannya cukup nyaman untuk anak-anak segala usia itu belajar sesuai kebutuhannya gitu. Untuk staf dan karyawan termasuk guru-gurunya, Bu? 100 tahun ini 116. 116 ya, untuk betul. Itu sudah range all total satpam, semua ya, teknis dan segala macam. Teknisi dan lain-lain ya. Oke, baik. Nah, menarik. Kita bicara program, Bu Yus. Nah, kira-kira program keunggulan apa yang dimiliki Karunia Global School Jambi agar masyarakat di Provinsi Jambi ini memilih kalau saya sekolah, ke Karunia Global School aja. Nah, kira-kira apa, Bu? Oke, jadi kalau gitu karena kita punya jenjangnya baby sampai SMA, saya jabarkan secara singkat satu persatu. Boleh, dari yang paling rendah ya. Jadi kalau misalnya program baby 8 bulan itu yang kita tawarkan adalah program stimulasi motorik sebenarnya. Karena kebutuhannya adalah kita sebutnya kalau misalnya anak-anak baby ini datang, mereka wajib ke baby gym dulu, gitu. Karena yang kita kejar adalah perkembangan gross motor. Karena anak-anak harus dipastikan pada saat dia masuk ke preschool nanti itu sudah bisa jalan sendiri. Jadi kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, jadi tungkai-tungkai besar gitu. Jadi mainnya tuh monkey bar, misalnya. Gitu, tapi ini dengan ibu atau pendamping ya. Jadi kelas baby itu tidak bisa anaknya saja, nggak bisa. Karena untuk menstimulus gross motor ini perlu sambil dipegang oleh ibunya masing-masing atau pengasuhnya sampai dia usianya 2 tahun masih bersama ibu. Nah, tapi nggak hanya gross motor aja, itu gross motor menjadi main. Tapi setiap kali mereka datang, selain gym kegiatannya nanti ada tambahan, misalnya hari ini gym dan sensorial, gitu. Jadi misalnya meremas-remas spons, pokoknya untuk soft motor ya, jari-jari. Lalu nanti misalnya besoknya lagi gym sama music, misalnya besoknya lagi gym sama language dari storytelling. Jadi kegiatannya beragam seperti itu. Itu babynya. Gitu. Jadi tujuannya memang mempersiapkan supaya masuk ke preschool itu anaknya itu sudah lebih settle, gitu. Juga untuk tips. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu di rumah kan, saya mau kasih kegiatan apa ya untuk anak saya yang sesuai usia. Nah, jadi bisa juga mengikuti kegiatan yang sudah disiapkan di sekolah karena kan kita settingnya sudah sesuai usia. Oh, gitu. Begitu. Jadi ibu-ibu di rumah bisa tinggal mengulang aja yang sudah diajarkan di sekolah itu apa gitu. Tentunya kita nggak ngajarin membaca, berhitung ke bayi, itu bukan memang. Iya. Karena kalistung itu kayaknya belum cocok untuk anak. Jadi kadang orang kan bayi belajar apa? Iya, betul. Gitu. Jadi memberi stimulus yang sesuai. Gitu. Itu di babynya. Nah, terus begitu masuk ke preschool, mungkin ini sudah boleh mulai cerita kalau di Indonesia kan sekarang lagi naik daun kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, Kumer. Di mana kan ini berbasis project. Betul. Sebenarnya ya. Nah, ini kebetulan banget sebenarnya kita malah sudah 6 tahun terakhir kalau TK kita itu pembelajarannya project based learning yang main gitu. Jadi begitu kita dengar ada yang kurikulum Merdeka ini, ini udah kita udah berjalan duluan dari 6 tahun yang lalu. Ya, kita udah lumayan sejalan dengan apa yang pemerintah request kayak gitu. Jadi memang pembelajarannya itu project based learning, tapi nggak hanya project based learning aja gitu. Karena di sekolah kita juga berbahasa Inggris, jadi literasinya itu kita dukung dengan letterland dari UK. Berarti komunikasinya di ruangan itu semua full bahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Luar biasa. Ya, tapi tentu saja kalau di TK, misalnya anak-anak di rumah kan ada bahasa ibu. Iya, betul lah bahasa ibunya. Nah, jadi itu kita ada transisi juga. Kita tetap ada kalau anak nggak ngerti, kita tetap harus, maksudnya anak paham dulu, nanti baru pelan-pelan belajar language-nya. Gitu ada ya. bridging-nya ya, betul. Kita langsung paksakan di awal kayak gitu. Anak-anak tetap harus bisa komunikasinya nyampai, kita paham, dia paham. Gitu. Kalau di awal di TK supaya dia confident ya datang ke sekolah tuh nyaman. Gitu. Kalau anak yang kecil-kecil itu tadi dari literasi. Literasi terus tentu numerasi ya kita juga
ajarkan. Bahasa Indonesia juga ada loh, bukan bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia itu juga ada. Terus ya program karakter itu holistik dari mereka di TK sampai ke SMA itu programnya nyambung yang untuk karakter ini. Terus mungkin kalau pernah dengar istilah Montessori misalnya, nah itu kita juga ada, tapi kita bukan Montessori school, artinya kurikulumnya bukan full Montessori, tapi kita mengadaptasi ada beberapa. Maksudnya ya misalnya mereka practical life skill-nya kan bagus. Jadi misal belajar mengikat tali sepatu, belajar mengancing, itu juga include. Kita punya satu Montessori room. Jadi kita jadikan seperti subjek pada saat anak-anak belajarnya ini mereka pergi ke Montessori Center. Jadi kita punya beberapa center di TK. Itu Art Center, Montessori Center, terus mini library, jadi kayak reading center. Jadi kita punya center-center untuk support anak usia 2 sampai 6 untuk fondasinya di TK. Karena tujuannya kalau di TK itu 6 aspek perkembangan. Sebenarnya bukan calistung aja. Iya, betul. Gitu. Jadi bukan anak di TK itu yang penting kamu bisa baca dan tulis, bukan. Karena yang kita harus beri dan isi sebagai tulang-tulang sebelum naik ke SD itu sebenarnya 6 aspek perkembangan anak, di mana ya calistung termasuk di dalamnya juga. Tapi bukan hanya itu saja. Itu ya, betul. Nah itu baby, terus preschool TK ya. Lalu kita ada SD, SMP, SMA. Nah ini kita keunggulannya itu kita kalau yang SD, SMP, SMA ini mereka tuh bisa lulus dengan 2 sertifikat. 2 sertifikat? Ya. Oke, sertifikat apa tuh, Bu? Yang pertama adalah sertifikat Cambridge. Iya, tapi ini didapatkannya dengan melalui ujian yang soalnya dikirimkan dari UK. Nah, lalu satunya lagi tentu saja ijazah nasional. Nah, tapi kalau secara nasional ya kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Jadi contoh kalau di SMA, jadi sertifikat Cambridge-nya ini menjadi benefit tambahan. Jadi kalau misalnya nih mereka memang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri misalnya gitu, ya bisa apply dengan sertifikat A-levelnya yang tambahan ini. Atau kalau misalnya memilih lanjut ke perguruan tinggi di Indonesia ya bisa pakai ijazahnya nasional. Nah, jadi itu benefit tambahan untuk anak-anak yang deh. Kalau misalkan boleh tahu Bu Yus, persentase lulusan SMA yang lanjut ke perguruan tinggi baik itu di dalam dan luar negeri berapa ya Bu ya? 100%. 100%. Yang ke luar negeri? Kalau yang ke luar negeri sih mungkin sekitar di 30%. 30%. Rata-rata di negara mana Bu? Banyak macam-macam. Banyak tersebar banget sih di ada Amerika. Ke Singapura, Malaysia, Australia, Eropa, Amerika pun, ke Belanda, ada Amerika ada, ke UK juga ada. Dan itu dari Jambi ya? Wah, luar biasa. Oke. Menarik ya. Tadi saya tapi kenapa memilihnya? Maksud saya gini, kayaknya di Jambi ini nggak ada yang satu sekolah yang memiliki asesmennya untuk Cambridge itu. Kenapa mau? Ya salah satunya itu tadi ya untuk global ya. Nah selain itu mungkin ada hal-hal lain yang mungkin sebagai nilai tambah yang dimiliki karunia Global School yang tidak dimiliki oleh sekolah lain Bu. Dari sisi kurikulum? Iya mungkin dari kurikulum atau yang lain. Nah jadi kalau misalnya ditanya nih kenapa pilihnya kurikulum Cambridge misalnya, kurikulum Cambridge ini termasuk kurikulum yang usianya sudah cukup tua. Dan rekognitasnya, maksudnya dia ini bisa apply ke seluruh universitas bahkan yang top sekali diakui di luar negeri itu pasti diakui, dia sertifikatnya bergengsi gitu. Jadi bukan sertifikat yang nanti bingung pakai ini keterima atau enggak. Karena otomatis ya. Tidak otomatis, tergantung nilainya berapa. Universitas nanti ada kriteria nilai A level atau advanced levelnya itu nilai berapa yang bisa, yang Harvard, University of Harvard minta misalnya, atau University B minta C, minta dan sebagainya. Begitu. Jadi sertifikat laku, tapi tergantung nilai anak. Dan apakah itu sulit Bu untuk siswa itu mengerjakan tes untuk Cambridge itu seperti? Mungkin saya kalau sulit gampang itu agak relatif, tapi mungkin saya bisa beri gambaran begini. Kalau misalnya anak ini menggunakan sertifikat A level, dia pergi ke Amerika, dia itu dimungkinkan untuk tukar kredit tahun pertama langsung masuk ke tahun kedua. Jadi matrikulasinya nggak dilewatkan mungkin seperti itu. Jadi subjek-subjek yang mungkin 101 introduction itu selama linear ya, tapi jadi waktu A level itu sudah ambil mata pelajaran yang dasar yang sejalan, contoh dia
mau ngambil chemical engineering, berarti A-levelnya sudah harus ambil chemistry. Kalau dia sudah ambil, maka ya nanti introduction to chemistry-nya dia sudah di perkuliahan tahun pertama di Amerika tuh nggak perlu ambil lagi. Gitu. Jadi sebegitu diakuinya programnya ini. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu sih. Kalau sulit gampang balik ke anak lagi. Baik. Nah, ada satu pertanyaan tambahan ini Bu Yus, apakah di Karunia Global School ini juga ada mahasiswa yang inklusif atau berkebutuhan khusus? Apakah ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus juga sekolah di sini atau memang seperti apa, Bu? Kita ada, tapi memang mungkin salah satu challenge kami juga ya, maksudnya karena kalau kita belum punya yang clinical psychologist yang ada di sekolah, karena kalau sekolah inklusi pada umumnya yang 100% inklusi, dia harus melengkapi diri dengan misalnya clinical psychologist misalnya ya. Nah kebetulan kami memang maksudnya belum punya, itu salah satu tantangan kami juga. Jadi kita punya siswa inklusi, tapi kebetulan memang siswa kami masih bisa mengikuti dalam tahap tertentu masih bisa mengikuti pelajaran di kelas, bukan yang harus ditangani khusus atau sebagainya. Betul. Kita punya, tapi memang tarafnya mereka masih bisa mengikuti di kelas. Baik, ya memang kita buat sih Pak. Jadi program tadi Misu sampaikan intinya cuma satu, siswa. Jadi siswa mau kemana, kita siapin mau kemana. Jadi fasilitasi. Siswa ada inklusi, kita lihat pelajaran apa yang cocok sama dia. Fokusnya minatnya apa. Betul, karena kurikulum Merdeka itu kan fokusnya satu Pak. Siswa, berkembang siswa, berpihak pada siswa. Makanya kurikulum yang sekolah buat pun harus berfokus pada siswa di kurikulum Merdeka itu. Jadi tadi makanya di TK ya ada Montessori, ada ini, ada itu semua untuk siswa. Dan kita tailor, kita jahit program kita itu supaya memang kebutuhan siswa. Ini tantangan ke depan tuh apa kebutuhannya. Jadi kita tarik, kita coba create seperti itu. Mungkin kalau gitu saya mungkin tadi menjelaskannya baru dari sisi akademis. Jadi kalau kurikulum Cambridge tadi itu kan itu support yang akademis, tapi anak itu kan kita nggak bisa, maksudnya yang disupport itu hanya akademis ya. Betul. Jadi harus sebenarnya tujuannya ya kalau di sekolah itu kita tuh harus bantu orang tua menemukan talenta anak. Karena maksudnya dengan anak ini tahu misalnya talenta dia apa. Dia ada bakat di mana, itu akan memudahkan jalannya untuk memilih di kemudian hari kan. Nah jadi tapi itu tidak bisa dicapai hanya dari akademik aja. Nah jadi tentu kayak sekolah pada umumnya itu kita juga ada si afternoon program kita itu support untuk talent. Jadi kayak extracurricular program itu mereka maksudnya bebas pilih dari sekian banyak yang ada untuk support yang talenta non akademisnya. Nanti kalau sudah di jenjang SMP SMA itu ada tambahan lagi misalnya dari program kesiswaannya di mana anak-anak belajar entrepreneurship, leadership gitu. Jadi mereka misalnya punya business unit sendiri. Jadi mereka desain packaging barang, ngitung costing kayak gitu. Terus nanti dijual tapi hasilnya nanti untuk charity. Misalnya kayak gitu. Jadi lebih banyak practical skill juga semakin ke jenjang atas. Artinya kan ketika anak itu apakah dia suka olahraga, musik, bahasa dan sebagainya, sekolah tersalurkan lah fasilitas, berikan dan dia tahu ininya apa, fokusnya ke situ bisa disalurkan. Baik, menarik, keren sekali. Nah, saya ke Pak Lius. boleh. Ini kita ngomongin Provinsi Jambi dan Karunia Global School ya, Pak Lius. Sebenarnya peran Karunia Global School untuk memajukan pendidikan di Provinsi Jambi ini baik untuk guru, siswa, staf dan masyarakat di Provinsi Jambi ini seperti apa, Pak? Nah, kita mengatakan itu Pak ya. Jadi kalau kita lihat kontribusi memajukan pendidikan Provinsi Jambi, jelas dari awal ketika yayasan membentuk sekolah ini tujuannya satu, supaya anak lama dengan orang tua punya kompetensi global, ya nanti dia bisa berkarir di luar dan harapannya bisa balik ke Jambi, membangun Provinsi Jambi kembali. Ujungnya ke sana. Jadi kalau ketika kita didik anak, waktunya sebentar, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter dan budaya lokal Jambi ini kepada anak-anak, waktunya sudah terbuang. Gitu, karena memang kalau kita lihat sebelum mendirikan sekolah kita lihat bahwa rata-rata anak luar negeri tadi seperti Ibu Yu sampaikan. That's why kita akhirnya kita buat program sampai kelas 12 dan bisa diadu, dan ketika ke Jakarta atau kota besar atau ke luar negeri, makanya kita beberapa kali kasih kesempatan anak-anak untuk lomba. Awalnya lomba dulu untuk lomba-lomba olimpiade matematika seperti itu. Kemudian akhirnya kita bawa mereka lisensi dengan sekolah kita.
Dan ini juga kita buka untuk umum. Jadi kalau untuk Mandarin, ujian Mandarin, tempatnya di kita. Ujian untuk IELTS, tempatnya ada IELTS di sini. Ada. Saya belum pernah nemuin IELTS soalnya. Ada. Oh, ada IELTS Center. Ya, wah. Kita membawa kerjasama juga Edlink Connect. Edlink Connect ya, saya tahu. Ya, kantornya di Jambi di sekolah kita, Pak. Oh begitu. Yes. Oh, saya baru tahu. Kayak fasilitas tambahan yang kita kasih buat anak kita di SMA Bener. Kuliah. Betul. Jadi memang kita bawa itu kedua. Dan ini semua masyarakat Jambi boleh pakai. Fasilitasnya boleh. Terbuka untuk umum. Ya, selain Olimpiade Matematika ketiga ya. Bahasa Mandarin sudah, Inggris sudah, matematika. Beberapa Olimpiade Matematika itu senternya di kami. Dan kami memang sengaja bawa ke Jambi. Karena dulu belum ada, Pak. Olimpiade Matematika. Jadi kami harus berusaha mencari sources di luar supaya tidak hanya untuk kami aja, tapi untuk orang lain, untuk sekolah lain. Dan Olimpiade ini tidak hanya berbahasa Inggris. Dia 2 bahasa. Jadi sekolah negeri pun bisa mengikuti. Jadi kita waktu awal-awal buka mungkin pada takut karena bahasa Inggris ya. Ternyata soal-soalnya ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan sekolah negeri itu cukup banyak untuk ikut. Nah, ini salah satu upaya kami sih, Pak, untuk siswa bagaimana supaya kompetensi itu meningkat, membaik. Ya, oke, orang bilang kan Jambi mungkin apa sih gitu ya. Ternyata banyak. Bahkan anak-anak kami kemarin di Korea Selatan dapat medali perak dan perunggu. Wah, seperti itu. Jadi memang kita berusaha anak Jambi ini supaya muncul. Bagaimana sih supaya anaknya muncul? Ya, tidak hanya anaknya tapi juga gurunya. Nah, karena anak bisa begitu karena guru kan, Pak. Pasti. Nah, jadi kita pun akhirnya mengajak pelatihan dari Cambridge untuk guru-guru ikuti. Dan ketika kita membawa guru-guru untuk ikut pelatihan seperti itu, kita cek kemampuannya di mana, mengajar di kelas apa cocoknya. Jadi semua intinya tadi satu, balik kepada murid, guru ini pasti ngajar di kelas mana. Seperti itu. Dan dia juga ikut seperti lomba-lomba yang pemerintah adakan. Karena kita dengan pemerintah harus ada kolaborasi tentunya. Jadi kita sering kerjasama dengan dinas. Ya, di SD, SMP, SMA kita suka kerjasama dengan dinas. Ya, kayak mereka mau pakai hall kita silahkan pakai. Karena kenapa? Bagi kami tempat sekolah kami ini milik Jambi. Tidak hanya milik kami, tidak hanya milik satu golongan. Sekolah kita ini semua agama ada. Gitu ya, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Kristen, Katolik. Mereka kita sediain semua tempat ibadahnya semua. Nah, jadi kita terbuka untuk umum. Karena memang ketika kita ada di sini ya kita harus bisa kolaborasi dengan semua orang. Zamannya kolaborasi ya, Pak ya. Dipanggil UT-Talk ini kolaborasi ya, Pak ya. Betul. Seperti itu. Itu dari sisi guru, fasilitas, anak-anak. Ya itu seperti itu. Jadi memang kita di sekolah ini pengen banget memang Jambi itu muncul terus. Bahkan kami beberapa kali dulu ya kita ke Thailand, ke Korea Selatan, bawa tarian Jambi, main musik Jambi. Ya, budaya-budaya adat Jambi itu yang betul, dan at our cost loh, Pak. Betul. Jadi kita orang tua yang bayar, guru kita bayar, mereka terbang ke Thailand, ke Korea Selatan, ketemu dengan anak-anak di sekolah sana. Ya, bahkan ada satu di Thailand itu kita ketemu beberapa negara, Jepang, Korea, Sri Lanka gitu, New Zealand. Kita ketemu, kita perform. Pertama kali perform tarian Suku Anak Dalam. Gitu. Kemudian ada burung ranggok Muara Jambi. Nah, jadi kita memang pengen banget, memang passion kita di situ. Supaya tidak hanya akademik, setelah intelektual, tidak hanya karakter, tapi juga kita ingat di mana kita berdiri. Kita berdiri di Jambi, berarti budaya Jambi ini harus kita pertahankan. Budaya Indonesia, budaya Nusantara harus dipertahankan. Kita perlu mengajari mereka supaya boleh mencintai Indonesia, dan khususnya Jambi supaya mereka mau kembali. Karena kan anak-anak kami kan punya kesempatan untuk keluar negeri, tapi harapannya ya setelah di sana belajar atau mungkin kerja pulang, gitu, membangun tempatnya sendiri, gitu. Kalau nggak Jadi pulang kan harapannya gimana ya? Jadi ya dari kecil harus diajari kecintaannya, mencintai bumi pertiwi. Karena kalau di pusat bahasa itu dia ada lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing gitu ya. Itu hal-hal yang ini juga. Saya menarik sih sebenarnya Pak Lius yang tadi Pak Lius sudah sampaikan ya, karena memang
Jambi itu viralnya bukan sesuatu hal yang positif terkadang yang saya tahu gitu ya. Dan saya juga sepakat Pak Leo sampaikan bahwa memang anak-anak Jambi itu sebenarnya nggak jauh beda sama anak Jakarta, sama anak Papua dan segala macam. Cuman kita belum kelihatan aja, gitu ya. Dan mereka belum mendapat guru yang tepat, sekolah yang tepat dan fasilitas yang tepat. Kalau sudah dapat semua, mungkin pasti bisa kelihatan gitu ya. Oke, nah hambatan dan tantangan nih, tadi menarik ya. Kayaknya untuk ke proses titik ini ada proses yang cukup panjang yang sudah dilewati oleh teman-teman dari Karunia Global School. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Lius. Hambatan tantangan mungkin saya yang samanya yang terbesar. Ya. Di Jambi ini kita ketika membangun sekolah SPK, dulu internasional ya Pak ya. Sekarang kan kita dari 2014 sudah berganti nama Satuan Pendidikan Kerjasama. Sekolah jenis ini. Dan memang baru kami Pak di Jambi yang melakukan memiliki status ini dari kementerian. Dan untuk menjadi sekolah SPK itu memang butuh perjuangan. Perjuangannya apa Pak? Satu aja, manusianya. Pasti. Sumber daya gurunya, stafnya. Karena ketika kita mengajak anak-anak beberapa metode pembelajaran yang mungkin baru bagi mereka, itu juga agak sulit menemukannya guru-guru seperti itu. Sehingga kami agak sedikit ketat ketika penerimaan guru. Ya, jadi banyak yang masuk lamar gitu ya Pak ya, hambat masuk. Kita saring. Memang tidak banyak yang masuk. Nggak masuk dalam arti bukan karena kita tidak mau terima mereka, tapi ternyata banyak PR yang harus kita kerjakan sama-sama dari segi SDM, dari segi sekolah, universitas, supaya mix and match itu masuk. Gitu. Syukurlah saat ini ada program kementerian juga kan mengenai untuk kampus merdeka. Nah, dengan kampus merdeka ini pun akhirnya sangat membantu kami, gitu ya. Kita ada guru-guru magang dari luar Jambi, gitu. Seperti itu untuk datang ke Jambi, kenal dengan Jambi, gitu ya. Nah, jadi hambatannya satu, sumber daya manusia. Sehingga tugas kami, PR kami Pak, itu 14 tahun itu lumayan berkutat di sana rata-rata. Karena kenapa? Ketika dapat guru yang non berbahasa Inggris, kita kebutuhannya berbahasa Inggris, kita harus latih. Ya latih. Nah, kita nggak ngerti kurikulum Cambridge, kita latih. Ya, tapi tidak sedikit orang juga mencoba peruntungan di kota besar. Nah, jadi ketika sudah bisa, ya ada kemungkinan dia juga pindah ke tempat yang lain. Itu wajar, manusiawi. Tugas kami terus latih untuk mendapatkan terus guru-guru yang seperti ini. Jadi memang harapannya ke depan UT Jambi bisa jadi satu sumber daya manusia yang masuk ke sekolah Karunia Global School. Karena beberapa kampus di Jambi itu sudah ada masuk ke kita juga. Karena kami bukan anti sama sekali tidak terima. Ada yang di lokal itu qualified. Ya dari beberapa kampus kita terima. Bahasa Inggrisnya bisa. Lalu secara konsep pembelajaran bisa. Ada bisa dimungkinkan untuk dia dikembangkan. Nah, itu banyak beberapa siswa dari kampus-kampus swasta. Karena kita sekolah SPK, karena Inggris tidak terima dari Jambi, enggak. Kita terbuka dengan pasti semua ada ya. kampus gitu. Justru kami senang kalau ada dari UT, dari UNJA, dari manapun kampus datang ya, akan membuat lebih stabil kondisi pendidikan di Jambi. Jadi tidak ada guru cuma datang sebentar terus pergi pulang lagi gitu. Kan lebih stabil di sini, ada keluarga di sini. Ya, jadi secara psikologis pun lebih tenang karena keluarga di sini, ya tempat tinggal juga di sini. Ya tinggal belajar untuk lebih jadi bagus lagi gurunya gitu. Jadi intinya lebih pembaharuan guru lebih baik lagi. Gitu. Ya, menarik. Nah, kita mau ngomongin ke depan nih, Pak Lius. Di Karunia Global School Jambi ini untuk perencana 5-10 tahun ke depan kira-kira akan seperti apa? Kita ke depan itu pengen sekali sekolah ini bisa maju seperti tempat lain dalam hal teknologi. Ya, teknologi sekarang tidak mungkin tidak dilakukan. Ya, bicara teknologi tidak hanya fasilitas, tetapi ekstrakurikuler. Ya, pemanfaatan teknologi pembelajaran di dalam kelas. Ya, makanya dari sekarang kami sudah mulai siapkan nih Pak. Anak-anak pakai 2 aplikasi. Google for Education, Microsoft for Education. Itu udah siapin di sana. Karena kami tahu 5 tahun ke depan ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Ketika kolaborasi
hanya bergantung pada paper. Microsoft Word saja di situ sendiri tidak bisa kolaborasi, tidak bisa. Mesti ada namanya OneDrive, ada namanya Google Drive. Betul. Ya, Google Sheet di situ. Jadi kita bisa kolaborasi di dalam kelas dengan satu dokumen, beberapa komputer device bisa mengerjakan bersama-sama. Nah, ini challenge karena ini perlu kita sampaikan supaya ke depan lebih dipertajam lagi. Jadi teknologi ini penting. Lalu kemudian kedua adalah kita rencana ke depan pengen gimana sekolah ini. Ya kita pengen ke depannya sekolah ini betul-betul bisa bawa tarik mereka yang sudah dari alumni untuk ke Jambi. Untuk apa? Untuk sharing knowledge kepada anak adik-adiknya di sekolah. Apa yang mereka dapat di luar sana, apa tips mereka bisa bertahan di sana, dan apa yang bisa dibagikan pada anak-anak. Nah ini penting supaya tongkat estafet pendidikan ini tidak terhenti. Oh ya lulus ya sudah. Oh alumni reuni, oh ya happy makan-makan. Enggak gitu. Tapi pengen justru ketika dia balik ke sini, kita pengen banget alumni ini balik bagi ilmunya kepada adik-adiknya yang ada di sekolah. Untuk menginspirasi mereka ya. Betul. Di luar itu bisa ditampilkan ke Betul. ini. Oke. Ada program apa dalam waktu ke depan, Pak Lius dan Bu Yus mungkin? Kalau yang paling dekat ini, Sabtu ini tuh kebetulan memang kita ada open house. Open house. Ya, jadi istilah ini tuh maksudnya tuh kita membuka pintu lebar-lebar untuk publik yang pengen mampir lihat sekolah atau mungkin yang mau mendaftarkan putra-putrinya. Biasanya pada saat kita open house tuh diskonnya itu yang paling besar. Gitu. Nah, tapi bukan hanya itu aja. Jadi biasa kalau kita open house tuh acaranya full padat. 8 pagi sampai 8 malam, jadi ada pagelaran seni, macam-macam ya? Ya, performance, terus ada exhibition project siswa, terus ada juga tahun ini sih dimeriahkan UMKM juga, bazar makanan karena temanya itu memang terkait Nusantara, jadi temanya karunia bagi Nusantara menuju Indonesia Emas. Wah, keren gitu. Jadi pagelaran seninya nanti ya dari berbagai provinsi di Indonesia. Hari Sabtu besok? Sabtu di sekolah. Di sekolah. Baik. Ya, ini saya masuk ke pertanyaan terakhir ya, karena memang cukup banyak sekali dan saya sangat terinspirasi ya dari teman-teman Karunia Global School Jambi, karena memang mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu memang di Jambi ini agak sulit gitu ya, apalagi kita bisa mendapatkan dari pengajar yang betul-betul berkualitas, orang yang certified di bidangnya dan sebagainya. Nah, adanya Karunia Global School ini juga salah satu membantu ya masyarakat Jambi tadi yang sudah disampaikan Pak Lius. Mungkin terakhir closing statementnya dari Pak Lius atau Bu Yus, harapan ke depan dan juga dalam kegiatan yang ada di Karunia Global School Jambi ini kira-kira seperti apa? Mungkin dari siapa dulu? Dari Bu Yus dulu? Dari Bu Yus dulu boleh, closing statementnya. Sebenarnya dari tadi sih yang kita obrolkan sudah terangkum ya. Jadi harapannya memang bersama-sama dengan institusi pendidikan lainnya itu memajukan generasi-generasi yang ada sekarang, khususnya yang ada di Jambi. Kalau dari Pak Lius sendiri mungkin? Kalau dari saya adalah proses pendidikan itu bukan proses 1 hari 2 hari. Betul. Proses pendidikan itu membutuhkan banyak dukungan. Oleh karena itu sekolah itu perlu banyak membuka kolaborasi baik dengan siswa, dengan orang tua, dan institusi luar sekolah, dan juga dengan pemerintah agar kita bersama-sama bisa membangun Provinsi Jambi ini. Salah satunya melalui Karunia Global School Jambi. Baik. Ya, betul. Poinnya adalah kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, oleh karena itu kita bisa hadir untuk saling bekerja sama. Tujuannya tadi jelas ya, kita ingin memajukan pendidikan di Provinsi Jambi ini menjadi lebih lagi di mata dunia. Betul. Baik, Bu Yus, Pak Lius, terima kasih banyak atas diskusinya. Teman-teman, mungkin ini akhir dari episode kali ini. Kita berbicara banyak tentang Karunia Global School Jambi. Mungkin kalau ada yang bingung, boleh juga website atau alamatnya bisa di mana, Bu Yus? Ada IG kami di karuniaglobal.school. karuniaglobal.school. Nah, silakan nanti langsung ke sana, nanti bisa dilihat-lihat. Saya rekomendasi sekali untuk teman-teman, boleh nanti hari Sabtu besok ya, Bu ya. Datang ke sekolah karena ada open house di sana. Nanti teman-teman bisa melihat langsung kira-kira seperti apa Karunia Global School Jambi ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. UT Talk Jambi mengedukasi dan menginspirasi. 1, 2, 3, 4